Halo kaum-kaum santai, gimana kabarnya? Tetap santai ya kan? Walaupun terkadang hidup ini berat, tetap dibawa santai saja, oke? Kali ini, untuk menemani waktu santai kalian, saya akan menceritakan sebuah film berjudul Wrong Turn yang dirilis tahun 2021. Film ini merupakan film serial dari film sebelumnya. Namun di film ini ceritanya agak sedikit berbeda. Ceritanya tidak akan berfokus pada si psikopat seperti film-film sebelumnya. Namun adegan sadisnya tetap ada. Film ini menceritakan tentang sekelompok remaja yang sedang mendaki gunung. Namun mereka tersesat. Ketika mencari jalan keluar, mereka tidak sengaja membunuh seseorang warga penghuni gunung itu. Akhirnya mereka dihukum dengan hukuman yang sadis. Penasaran seperti apa ceritanya? Yuk, kita mulai. Film akan dimulai dengan memperlihatkan seorang bapak-bapak yang sedang mengendarai mobil bernama Scott. Scott akan pergi ke kantor polisi. Setibanya di sana, Scott menunjukkan foto seorang gadis cantik yang hilang. Gadis itu tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya bernama Jennifer. Jen hilang saat mendaki bersama pacar dan temannya. Jen terakhir kali menelpon Scott sekitar 6 minggu sebelumnya di kota ini. Akan tetapi, sang polisi tidak menanggapinya dengan serius dan menyuruh Scott menunggu saja. Kemudian, Scott mendatangi hotel yang menjadi tempat penginapan Jen terakhir kalinya. Scott mentanyakan putrinya ke resepsionis, namanya Sarah. Tetapi Sarah tidak tahu dan bilang bahkan mobil Jen juga hilang. Dan terlihat dari wajahnya seakan-akan Sarah menyembunyikan sesuatu. Scott tidak berhenti di situ. Dia pergi ke tempat bar di kota itu dan mentanyakan putrinya. Dan lagi-lagi tidak ada hasilnya. Tiba-tiba ada kakek-kakek yang pernah bertemu dengan Jen. Kakek itu bernama Tane. Tane berkata kalau mereka tersesat di hutan lupakan saja karena tidak mungkin ditemukan. Namun karena dia ayahnya, Scott tidak percaya itu dan akan terus mencarinya. Kemudian Shin menceritakan kejadian 6 minggu lalu. Terlihat mobil yang akan menuju ke tempat bernama Virginia. Di dalam mobil ada 3 pasangan. Pertama, tentu saja Jen dan pacarnya bernama Darius. Lalu Mila dan Adam. Dan yang terakhir pasangan berpedang yaitu Louis dan Gary. Dan terlihat Jen agak khawatir dengan perjalanan itu. Namun Darius menenangkannya dengan memberi sebuah ciuman. Tiba-tiba ban mobil mereka meletus. Namun yang mengganti bannya bukannya para cowok, malah si Jen. Jen bilang ayahnya yang mengajarinya. My dad, he taught me 2 things. How to bait a hook and how to change a tire. Akan tetapi dari kejauhan ada yang mengawasi mereka. Singkat waktu, mereka sampai di hotel awal film tadi, dan seperti biasanya, si Sarah menjelaskan peraturan hotel. Kemudian, Sarah bertanya ke Jen, apa tujuan mereka ke sini? Jen bilang dia dan teman-temannya akan pergi mendaki. Sarah mengingatkan supaya Jen tidak keluar jalur. Piece of advice. Keep to the marked, unforgiving. Malamnya, mereka pergi ke tempat bar, dan terlihat ada Tane di sana. Tane pun menghampiri mereka. Tane mengetahui mereka bukan orang sini. Kemudian Darius menjelaskan mereka akan pergi mendaki. Tane bilang di atas sana ada sesuatu yang berbahaya dan Tane menawarkan bantuan untuk memandu perjalanan mereka. Akan tetapi Darius menolaknya. Saat Tane pergi, Adam menghinanya dan tidak sengaja terdengar oleh Tane. Tane langsung marah ke Adam. Untung saja teman-temannya meminta maaf. Di sini sikap Adam tidak sepatutnya dicontoh. Meskipun wajar mereka masih muda, tapi ini di tempat orang. Lebih baik jaga sikap dan perilaku. Tane menyuruh mereka untuk duduk saja dan memperingatkan bahwa mungkin nantinya mereka akan bertemu lagi. Bukannya mereka nurut perkataan Tane untuk diam, Adam dan Mila malah berjoget. Dan nampak wajah orang-orang lokal agak kurang enak. Akhirnya mereka kembali ke hotel. Akan tetapi ada seseorang di dekat mobil mereka. Lalu ada mengusirnya layaknya anjing. Shoot! He's not a dog. Yo! Away from the car, man! Get away from there! Fuck off! Jesus, Adam. Sungguh perilaku Adam ini sangat mengesalkan bagi seorang pendatang. Tiba-tiba orang itu hilang. Kemudian Jen menelpon Scott dan meninggalkan pesan kalau Jen tetap akan mendaki dan meminta maaf ke Scott karena tidak izin di awal.
Paginya, sebelum berangkat mendaki, Jen melakukan pemanasan dulu dengan berjogging. Dan Jen melihat ada wanita yang berjualan gelang. Jen memutuskan untuk mampir sebentar dan di situ juga ada anak kecil, namanya Ruti. Namun Ruti takut dan lari, wajar sih namanya juga anak kecil, mungkin dia takut dengan orang yang tidak dikenal. Jen akhirnya membeli salah satu gelangnya dan berpamitan ke Ruti. Si ibu yang melihat sikap Jen itu nampak senang. Akhirnya mereka pun berangkat. Singkat waktu mereka sampai dan segera masuk ke jalur pendakian. Di awal perjalanan seperti biasa mereka sangat senang dan menikmatinya. Sampai kemudian mereka sampai di tempat yang melihatkan pemandangan hutan lebat yang begitu indah. Mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Namun, Darius yang di sini sebagai pemandu ingin menyimpang sedikit dari jalur. Yang katanya di luar jalur ada tempat benteng menarik yang harus dikunjungi. Akan tetapi, Jen menolak karena dia ingat apa yang dikatakan penjaga hotel sebelumnya kalau jangan sampai keluar jalur. Alih-alih menurut Jen, Darius malah merayu Jen untuk ikut. Karena sudah sangat percaya dan sayang ke Darius, Jen nurut saja. Dan perjalanan keluar dari jalur pun dimulai. Karena tidak sesuai jalur, rute yang dilewati pun agak susah. Mila sampai terjatuh. Di saat-saat perjalanan, Mila mengambil foto agar dijadikan momen. Tapi karena dia tidak fokus ke jalan, dia terpleset. Untung saja Gary sigap untuk memegang tangan Mila. Mila pun selamat. Adam pun bertanya ke Darius berapa lama lagi kita sampai. Darius bilang sebentar lagi. Mereka pun terus berjalan. Tapi bukannya sebentar, mereka malah sudah berjalan selama 4 jam. Tiba-tiba mereka mendengar suara dari atas. Ternyata ada sebuah batang pohon yang besar menggelinding ke arah mereka. Mereka pun segera menyelamatkan diri. Namun nasib naas menimpa Gary. Dia tertahan di pohon yang otomatis dirinya tertabak di pohon besar itu. Yang lainnya pun selamat meskipun sedikit mendapat luka. Jari Darius sampai patah. Mila marah ke Adam karena Adam meninggalkannya tadi. Adam meminta maaf dan berjanji tidak meninggalkan Mila lagi. Segera mereka mencari Gary dan Louis. Namun Gary sudah tidak tertolong lagi. Oh, shit. Louis marah ke Darius. Karenanya mereka tersesat dan Gary mati. Adam pun menenangkan Louis. Dan sekarang mereka sadar mereka sudah sangat tersesat dan tidak mungkin untuk kembali ke atas. Louis yang shock tidak mau meninggalkan Gary. Situasi pun menjadi kacau. Tiba-tiba Jen melihat ada seseorang yang mengawasi mereka. Namun orang itu sekejap menghilang. Setelah agak lama, Louis mengikhlaskan kepergian Gary. Dan Mila mengobati jari Darius yang patah. Mereka pun melanjutkan perjalanan untuk memutar dari bawah. Malamnya hujan lebat turun, namun sampai saat ini mereka belum juga menemukan rute yang benar. Akhirnya mereka memutuskan untuk mendirikan tenda. Setelah semua sudah beres, mereka pun tidur. Di tengah malam, Jen terbangun dan melihat ada bayangan seseorang di depan tenda mereka. Namun lagi-lagi orang itu menghilang. Paginya, saat mereka bangun, tiba-tiba Mila menghilang. Dan ternyata semalam mereka tidur di tengah-tengah kuburan. Mereka pun mencari Mila, tetapi Louis kehilangan HP-nya. Dan ternyata yang lainnya HP-nya pun hilang semua. Di sela-sela mencari Mila, Jen melihat Ruti. Namun Adam yang berteriak dan menghina Ruti membuat Ruti takut. Adam pun mengejar Ruti. Namun tiba-tiba ada sebuah jebakan berupa rantai yang mengikat di kaki Adam. Dan segera rantai itu menarik Adam ke sebuah lubang. Darius mencoba menyelamatkan Adam, tapi percuma, malah ada seekor ular di lubang itu. Jen memutuskan untuk segera keluar dari tempat itu dan meminta bantuan polisi karena ada sesuatu yang tidak beres. Jen pun meninggalkan tenda di lubang itu. Kemudian mereka melihat gudang tua. Ternyata di dalam gudang itu tersimpan banyak peralatan bekas orang mendaki. Tiba-tiba Darius mendengar ada seseorang. Orang itu berpakaian sangat aneh dan sedang membawa Adam. Darius yang melihat itu segera mengejar mereka. Bukan saja pakaian mereka yang aneh, namun bahasa yang digunakan pun aneh. Alanda, speak English. Hey.
I don't understand. You can't fucking understand. You're speaking English. Where's our friend? Where's our friend? Did you take her? Did you kill her? Saat mereka cekcok, Adam terbangun dan langsung memukul orang itu dengan kayu. Bahkan Adam memukulnya terus sampai wajah orang itu remuk. Adam melakukan itu karena menuduh mereka membunuh Mila. Dan tiba-tiba Mila muncul dan sontak membuat semuanya shock. Mila ternyata hilang karena dia sedang buang air kecil. Dan ketika kembali lainnya sudah hilang. Dan sekarang masalah terbesarnya adalah Adam telah membunuh seseorang tanpa alasan yang jelas dan bukti yang kuat. Dan salah satu teman orang aneh itu pun menghilang. Mereka pun segera kabur dari tempat itu. It's all my fault. I should have fucking announced I was leaving to go pee. It's okay. We can follow it down the mountain. Why don't we just go straight down? Kemudian saat Darius berjalan, tiba-tiba dia menginjak tali. Dan jebakannya pun menabrak Darius. Untung saja cuma sedikit sobek dan Darius masih selamat. Thanks. Again. Stepped on something to trigger it. Oh, fuck this place. Mereka pun melanjutkan dan ternyata mereka sudah diawasi. Louis yang berada di belakang akhirnya hilang. Jen pun merasakan mereka pun di mana-mana. Guys, it's them. There's nobody there. Adam yang panik malah berlari dan membuat mereka terpisah-pisah. Saat Mila mengejar Adam, Mila terjatuh di sebuah lubang dan badan Mila tertusuk kayu. Adam yang melihat itu bukannya membantu Mila, malah meninggalkannya karena takut. Adam tidak menepati janjinya, dia meninggalkan Mila lagi. Ayo guys, kalian yang punya pacar, kalau sifat dan sikap pacar kalian itu sudah terlihat tidak baik, mending jangan dipertahankan, ntar malah nyesel loh. Akhirnya Mila pun dibunuh. Adam pun terus berlari, namun dia tersandung tali, dan Adam pun ditangkap. Jen dan Darius sembunyi di dalam goa. Mereka pun tetap ditemukan dan ditangkap. Scene berpindah melihatkan Scott dan keluarganya, dan ternyata Scott menikah lagi, dan itu bukan ibu kandungnya Jen. Scott menanyakan kabar dari Jen yang tidak menelpon Scott lagi. Sebenarnya saat itu Scott sudah ingin mencari Jen, namun istrinya bilang Jen akan baik-baik saja dan fokus saja untuk urus anak kita. Dan Scott pun menurut saja. Kembali ke Jen, dia dikurung di dalam sumur dengan setengah telanjang dan tangannya diikat. Jen berteriak meminta tolong. Ternyata yang mengurung Jen adalah Ibu Ruti. Dia seakan-akan tidak mengenal Jen dan menyuruh Jen supaya tidak berisik. Tak lama, Jen diberi air dan apel. Lalu ada sebuah tangga juga. Saat di permukaan, Jen melihat teman-temannya sudah ada di situ dengan kondisi yang sama seperti Jen. Kepala mereka pun ditutup oleh kain dan dibawa ke suatu tempat. Mereka pun sampai dan terlihat di dalamnya ada sebuah desa yang orang-orangnya berpenampilan masih kuno. Dan ada Ruti juga di sana. Jen dan lainnya pun dibawa ke sebuah ruangan dan mereka disuruh berlutut. Darius menolaknya dan malah memukul salah satu orang itu. Darius hampir dibunuh, namun Ibu Ruti menahannya. Tak lama muncul pemimpin daerah itu. Dia bernama Venable. Dan ternyata ruangan itu adalah ruangan pengadilan. Jen dan lainnya akan diadili atas perbuatan mereka yang telah membunuh penduduk lokal tadi. Venable menyuruh hanya Jen yang boleh berbicara. Mereka pun memulai sidangnya. Till Horsfire, Otto Grunlander Rak. Jen menolak pengadilan itu, namun Venable berkata hukum tetaplah hukum. Louis pun berteriak dan segera mulutnya disumpel. Dan diperingatkan kalau ada yang melanggar lagi, lidahnya akan dipotong. Saksi pertama pun dihadirkan. Dia bercerita kalau dia yang mengawasi mereka waktu ban mobil mereka meletus. Dan dia juga berada di depan mobil mereka di hotel. Akan tetapi sikap mereka tidak sopan. Mereka melempar botol dan menghina orang-orang kita. Padahal itu semua adalah salah Adam, tapi lainnya ikut kena juga. Kemudian lanjut ke saksi 2. Ternyata dia adalah saudara dari orang yang dibunuh Adam dengan keji.
Dia bercerita awalnya dia ingin berburu rusa dengan saudaranya dan dia mengecek jebakan yang dia buat. Ternyata ada Adam di dalamnya. Mereka melihat Adam terluka dan menyelamatkannya. Mereka berniat meninggalkan Adam di tempat semula. Namun Darius tiba-tiba menyerangnya dan Adam membunuh saudaranya. Jen berkata, kami tidak tahu karena mereka berpakaian aneh. Venable menjelaskan itu adalah baju berburu kami supaya tidak dicium dari hewan yang kami buru. Kemudian Venable bertanya ke Jen apakah benar Adam yang membunuh saudara orang itu dan memperingatkan Jen untuk jangan berbohong karena akan menyesal nantinya. Tidak disangka-sangka Jen menjawab tidak. Dia rela berbohong demi Adam. He didn't murder him. Namun buktinya didatangkan. Mayat orang itu dibuka dan Ruthie dipanggil karena Ruthie berada di situ. Ruthie ditanya siapa yang membunuh dan Ruthie menuju Adam. Dan terbukti Adam yang membunuh dan lainnya terbukti telah berbohong. Jen lagi-lagi mengelak. Jen mengatakan Adam membunuhnya karena merasa orang-orang situ yang membunuh Mila. Venable membantah lagi. Venable mentanyakan buktinya apa dan apakah orang-orang kami pernah menyakiti kalian. Jen pun terdiam tanpa bisa mengelak lagi. Adam tidak terima dan malah menahan Ruthie, dan dia malah menghina lagi. Want this kid to join your brother, then back the fuck up! I just want to get as far away from you backwoods fucks as I possibly. Ternyata Ruthie membawa pisau dan segera menusuk Adam, dan Venable memutuskan Adam dihukum mati, dan lainnya dihukum kegelapan. Kemudian mereka dibawa ke ruangan lainnya dan melihat Adam sudah terbaring di depan mereka. Venable bertanya lagi ke Jen bagaimana cara Adam membunuh. Kali ini Jen tidak bisa berbohong. Dia mengatakan Adam membunuh di bagian kepala dengan kayu. Bahkan mereka sudah menyiapkan bekas kayu yang dipakai Adam. Saat Venable mau memukul Adam, Jen mengatakan kalau ini tidak manusiawi. It's wrong. It's barbaric. Venable menjelaskan kita di sini karena sudah sejak dulu. Kita menghindari kehidupan yang ada di Amerika. Di Amerika, mereka memandang orang dengan status dan banyak perbuatan keji lainnya. Di sini, kita hidup tanpa memandang status dan sama-sama saling membutuhkan. Venable bertanya lagi, dunia siapa yang tidak manusiawi? Dan Venable pun menghabisi Adam dengan cara yang sama dilakukan Adam. Kemudian Jen dan lainnya dibawa ke penjara. Mereka dihukum namanya kegelapan. Saya pikir kegelapan di sini maksudnya mereka di penjara tanpa ada cahaya gitu. Ternyata lebih dari itu. Venable mengambil besi yang ujungnya berapi, kemudian mencolokkan ke mata, mulut, dan telinga Louis. Kegelapan di sini artinya mata tak bisa melihat, mulut tak bisa berkata, dan telinga tak bisa mendengar. Sekarang giliran Darius. Jen menolaknya dan mengatakan kami akan menawarkan diri kami. Jen bilang Darius adalah orang pintar, dia bisa membantu desa dan dia bisa dijadikan prajurit. Kemudian Jen menawarkan dirinya untuk dijadikan istri karena keturunannya adalah orang yang sehat dan akan menguntungkan desa ini. And what of you? What do you own? Myself? Who among your men needs a wife? Penawaran mereka pun diterima. Jen dan Darius disumpah untuk setia dengan desa ini. Are you prepared to become a loyal citizen? Yes. Malamnya, di depan api unggun, Jen meminta maaf ke Darius karena rela menjual dirinya demi keselamatan mereka. Tak lama, Darius didatangi pasukan berburu, dan mereka mengajak Darius untuk berteman dan pergi. Lalu, Jen dibawa ke sebuah rumah. Ternyata, itu adalah rumah Venable. Venable bercerita kalau dia ditinggal mati istrinya. Jen yang sudah bersumpah akhirnya terpaksa menjadi istri Venable dan melayaninya. Kemudian, scene kembali ke 6 minggu setelahnya, dan terlihat Scott masih berusaha terus mencari Jen. Saat Scott sedang makan, dia dihampiri oleh Sarah. Sarah bercerita ke Scott kalau ada sekumpulan keluarga yang hidup di atas gunung itu. Mereka ingin memisahkan diri dari Amerika. Sarah mengatakan kalau dia sudah bilang ke Jen jangan keluar jalur saat mendaki, karena kalau sudah dibawa oleh penduduk itu, mereka tidak akan kembali.
baik dalam keadaan hidup maupun mati. Scott bertanya kalau penduduk sini tahu ada kehidupan keji di gunung itu, kenapa tidak ada yang bertindak? Sarah pun menjawab, karena kami sudah sepakat tidak saling mengganggu. Pantesan di awal film penduduk seakan-akan menyembunyikan sesuatu saat terjadi orang hilang. Bahkan kepolisian setempat juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Scott berjalan pulang menuju hotel. Tiba-tiba Tane datang dan menghajar Scott. Tane marah ke Scott karena Scott masih terus saja mencari anaknya. Tane sebenarnya khawatir karena Scott bisa mati kalau nekat mencari Jen ke hutan. Scott pun pulang dengan wajah yang kesal. Paginya, alih-alih kembali ke rumah, Scott malah bersiap-siap untuk mendaki mencari Jen. Sarah yang melihat itu segera menghentikan Scott. Akan tetapi, keputusan Scott sudah bulat. Sarah yang kasihan membantu Scott. Sarah membawa Scott ke keponakannya bernama Ed. Ed adalah pemburu yang hafal daerah gunung itu. Scott pun memberikan beberapa uang supaya Ed mau sepenuh hati membantunya. Ed pun mau membantu dan sekaligus mau balas dendam karena kepalanya pernah dipanah oleh orang-orang gunung itu. Mereka pun berangkat bertiga dengan adik Ed. Singkat waktu, mereka sudah di dalam hutan. Ed melihat ada jebakan dan langsung mengaktifkannya. Pengalaman Ed benar-benar bisa dipercaya. Namun apesnya yang berjalan duluan adalah adik Ed. Dan akhirnya si adik terpeleset ke dalam lubang. Ed pun segera membantunya. Di sela-sela menarik kaki adiknya, kaki Ed sendiri tak sengaja menyenggol tali jebakan. Mereka berdua pun mati. Ya elah Ed, katanya mau membantu Scott dan membalas dendam, tapi belum apa-apa udah wafat duluan. Scott pun mengambil pistol milik Ed dan beberapa peralatan lainnya. Scott pun melanjutkan perjalanan. Malamnya, Scott sudah sampai di gerbang desa itu. Namun, keberadaannya diketahui oleh penjaga. Penjaga itu segera memukul Scott dan menyeret Scott masuk. Ternyata, penjaga itu adalah Darius. Penampilan dan sikapnya sudah berubah karena sudah lama tinggal di situ. Scott pun melayangkan pistolnya dan menembak ke udara. Tapi, para penduduk tidak takut. Dari kejauhan, ada orang yang memanah Scott. Ternyata, yang memanah adalah Jen. Jen juga sudah berubah. Bahkan, Jen seperti tidak mengenali ayahnya. Venable datang dan memutuskan menghukum Scott hukuman kegelapan. Jen sekarang benar-benar sudah jadi istri Venable. Dilihat dari wajahnya, dia sangat kepikiran ayahnya. Namun dia berusaha tidak peduli. Scott dikurung di dalam sumur kecil. Tiba-tiba Jen muncul dan mengajak ayahnya untuk kabur dari tempat itu. Jen pun menemui Darius, tetapi Darius tidak mau diajak kabur karena dia sudah betah di sini. Darius tidak akan berbicara ke siapapun kalau Jen kabur. I won't stop. Do you really think you can go back to your old life? Sesampainya di gerbang, ternyata gerbang itu dikunci. Tiba-tiba Ruthie muncul. Jen meminta bantuan Ruthie untuk membawa mereka ke jalan pintas untuk keluar. Ruthie yang dari awal emang sudah baik ke Jen, dia pun mau membantu. Ternyata jalan pintasnya lewat penjara kegelapan. Kemudian Jen mengajak Ruthie untuk ikut dengannya, tetapi Ruthie menolak. Meskipun Ruthie tidak betah hidup di sini, dia masih punya seorang ibu. Jen pun masuk ke penjara itu. Di sana banyak orang hidup, tetapi layaknya sudah mati. Ya gimana, mereka sudah tidak bisa melihat, mendengar, dan berbicara. Di dalam sana, orang-orang itu hanya menunggu kematian. Jen pun melihat Louis. Karena Jen merasa kasihan dan ingin Louis terbebas dari penderitaan ini, Jen pun akhirnya menembak Louis. Akhirnya, Jen dan Scott keluar. Namun, rutenya harus melewati jurang. Tiba-tiba, ibu Ruthie datang dan menyerang Jen. Jen pun berhasil selamat, namun kehilangan posisi ayahnya. Scott yang memutar pun juga mencari Jen. Di saat Jen mencari ayahnya, tiba-tiba ada orang. Orang itu langsung menyerang Jen. Untung saja Jen membawa sebuah pisau dan langsung menusuk orang itu. Scott yang juga mencari Jen dihadang seorang wanita, tapi Scott dapat membunuh orang itu dengan mudah menggunakan pistol.
Akhirnya, Scott menemukan Jen yang terus menusuk wajah orang tadi. Scott pun menenangkan Jen. Mereka pun segera kabur dari situ. Tak lama, Tane dan gerombolannya pun muncul. Jen pun akan memanah Tane. Namun, Tane mengatakan sebenarnya dia ingin membantu dan dia ingin membalas dendam karena keponakannya juga hilang di gunung ini. Di sela pembicaraan itu, kaki Jen dilempar pisau oleh pasukan penjaga itu. Segera, Tane menembaki mereka. Mereka pun masuk ke mobil. Dari kejauhan, Venable muncul. Tane melemparkan molotov ke depan Venable supaya mereka tidak bisa mengejar. Akhirnya, setelah sekian lama berada di hutan itu, Jen sekarang benar-benar bisa keluar. Kemudian, berbulan-bulan setelahnya, Shin melihatkan Jen yang menemui ayahnya. Jen membawakan peralatan milik ayahnya untuk bekerja, dan Jen berpesan ke ayahnya supaya tidak telat pulang untuk makan malam bersama. Jen pun pulang, setibanya di rumah dia kaget melihat Venable berada di rumahnya bersama Ruthie. Venable menyamar sebagai teman Scott sehingga ibu Jen mengizinkan Venable masuk ke rumahnya. Jen yang shock cuma bisa diam dan ternyata Jen sedang mengandung. Yang tidak lain dan tidak bukan, Jen mengandung anaknya Venable. Jen pun pergi ke kamar mandi. Dia muntah-muntah. Saat kembali, Jen mengambil pisau dan langsung menyerang Venable. Akan tetapi, itu cuma halusinasi Jen. Jen menyuruh ibu dan adiknya pergi dari situ. Akhirnya, dengan berat hati, Jen memutuskan ikut dengan Venable dan menyuruh Venable berjanji untuk tidak datang ke keluarga Jen lagi. Lalu mereka pun keluar dari rumah Jen. Ternyata di luar rumah sudah ada orang-orang gunung itu dan menyiapkan mobil besar. Jen pun berangkat. Kasihan Jen, tak lama kembali bersama keluarga tercintanya, sekarang dia harus meninggalkan ayahnya lagi dan pergi ke gunung itu. Tiba-tiba mobil yang mereka kendarai oleng dan berhenti. Ternyata Jen membunuh semua orang-orang itu, kemudian Ruthie keluar, dan mereka bergandengan tangan untuk pergi. Jadi bisa disimpulkan Ruthie akan diadopsi oleh Jen dan film pun berakhir. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.